Gimana dong? Biasanya kalau habis ngademin hati, apalagi ngebuat yang ngasih motivasi dia, masih lebih kuat ya Teja. Iya. Kira-kira siapa tuh? Bapak senior kita siapa tuh? Bapak Nur Rohim SPD SHG. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sayyidina al-kiram abah muslihan beserta ibu, Akhirul Kiram, Ustaz Iqbal, Taufik, dan seluruh para asatidzah dan anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kita menjadi orang yang mengenal siapa Tuhannya. Melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita tahu siapa diri kita, kepada siapa kita menyembah, dan kemana kita nanti harus kembali setelah kita berada di dunia ini. Untuk itu maka salawat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan ke hadirat kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling cerdas yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan Allah sampaikan melalui hadis qudsinya, laulaka ma khalaqtu aflak. Tidak akan pernah dunia ini, alam semesta ini diciptakan oleh Allah kecuali karena diciptakannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak ingin sedikit menyampaikan tentang kisah detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enaknya sih diiringi ada sedikit musiknya biar lebih sakit. Ya. Ada pertemuan, tentu saja ada perpisahan. Ada awal, pasti ada akhir. Ada kehidupan, sudah pasti ada kematian. Anak-anak sekalian, pada khutbatul wada, di mana pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW pergi untuk menunaikan ibadah haji wada yang pertama dan yang terakhir. Saat itu Rasulullah disertai dengan 100.000 kaum muslimin yang sangat banyak sekali saat itu. Anak-anak sekalian, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum muslimin pada saat itu, tidak ada sesuatu yang aku takutkan kecuali karena Allah hamparkan
dunia ini untuk kalian, dan kalian terlena dengan nikmatnya dunia. Itu kekhawatiran Rasulullah SAW pada kaum muslimin yang sekarang ini sudah mulai hubbud dunia, cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Kemudian setelah itu maka pada tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW tiba-tiba merasakan sakit panas yang amat sangat. Saat itu Rasulullah pada abad ke-7 Hijriah pernah diracun oleh seorang perempuan Yahudi dari Khaybar. Dalam riwayat saat itu Rasulullah merasakan racun yang telah dimakan dari segumpal daging yang disuguhkan oleh orang Yahudi. Perempuan itu mulai terasa di dalam fisiknya. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk mengimami sholat, dan Rasulullah hanya bisa menatap dari balik tirai rumahnya. Anak-anak sekalian, kemudian saat itu Rasulullah ada di rumah Aisyah. Dia minta izin kepada istrinya agar dia diperbolehkan tinggal di rumahnya Aisyah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Aisyah sangat sedih. Hingga saat itu pun putrinya Fatimah datang. Rasulullah yang dalam keadaan lemah, yang biasanya menyambut sang putri dengan senyuman dan penuh kasih sayang, dan tidak lupa dia menciumnya dan mendudukkan di tempat duduknya. Saat itu Rasulullah tidak kuasa untuk bangkit berdiri menyambut sang putri. Kemudian Fatimah mengatakan, "Ya Abi, wahai ayahku, ya Rasulullah, sungguh berat penderitaanmu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Wahai Fatimah putriku, sini, datanglah kemari. Aku bisikkan sesuatu untukmu, wahai Fatimah." Lalu Rasulullah membisikkan sesuatu di telinga Fatimah, dan tiba-tiba Fatimah menangis. Fatimah menangis.
amal buruknya. Aku akan meminta kepada Allah, aku akan berikan syafaat kepada kaum muslimin, mereka agar mendapatkan timbangan yang berat dari kebaikan-kebaikan. Kemudian, kemana lagi wahai Rasulullah, aku bisa menjumpaimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Fatimah, nanti aku akan berada di Syirat. Di sana aku akan menuntun orang-orang agar tidak terjatuh di Siratul Mustaqim, agar mereka bisa selamat untuk bisa menyeberangi Siratul Mustaqim. Lalu wahai Rasulullah, kemana lagi aku harus bisa untuk menjumpaimu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, engkau dapat menjumpaiku nanti ketika aku ada di pintu surga. Aku tidak akan masuk surga kecuali ke umatku. Semua pengikutku, umatku semuanya sudah masuk surga, baru aku akan menyusul mereka. Kemudian di mana lagi ya Rasulullah engkau akan bisa menjumpaiku nanti wahai Fatimah? Di surga, di telaga Kautsar, aku akan memberikan minum kepada kaum muslimin agar mereka bisa meminum air telaga Kautsar. Kemudian setelah itu, maka Rasulullah SAW suatu hari dia membuka tirai, kemudian melihat Abu Bakar yang sedang mengimami sholat. Para sahabat ada di sana. Ketika melihat Rasulullah membuka tirainya, maka para seluruh sahabat berharap, ya Allah, Rasulullah sudah sembuh ya Rasulullah. Rasulullah berarti bisa bertemu dengan kami lagi, bisa berkumpul dengan kami lagi. Itu kerinduan para sahabat. Tiba-tiba penantian mereka tidak kunjung datang, hingga suatu hari Rasulullah dipapa dengan Fadl dan dengan Ali bin Abi Thalib dengan dipapa dibawa ke masjid. Para sahabat pun merasakan ini, Rasulullah sudah sembuh, kami bisa bersama lagi. Kemudian Rasulullah menyampaikan sambil bertelekan Fadl dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah menyampaikan, wahai para sahabatku, aku ingin bertanya kepada kalian di hadapan Allah nanti. Ketika Allah bertanya tentang diriku, apa jawaban kalian wahai para sahabatku? Maka para sahabat menjawab saat itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan amanah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau telah menunaikan apa yang menjadi perintahmu ya Rasulullah. Engkau adalah orang yang selalu memberikan nasihat kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Lalu Rasulullah mengatakan, seorang hamba memilih dua pilihan. Yang pertama adalah tetap hidup di dunia ini, atau pilihan yang kedua adalah apakah harus kembali di hadapan Allah dan menyaksikan dan melihat Allah. Lalu hamba itu memilih untuk tetap kembali kepada Allah dan menyaksikan Allah dan melihat Allah. Para sahabat hanya terdiam, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar saat itu tiba-tiba dia menangis. Abu Bakar saat itu tiba-tiba meneteskan air mata, air matanya membasahi seluruh pipi dan jenggotnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, sebagai tebusan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tenang wahai Abu Bakar, sabar, sabar Abu Bakar. Para sahabat gak tahu kenapa Abu Bakar menangis. Begitu pilunya Abu Bakar menangis di masjid saat itu,
Maka seketika saat itu seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid semuanya menangis. Tidak ada satupun yang tidak menangis mengikuti tangisan Abu Bakar. Begitu pilu, begitu sahih mereka menangis semua karena tidak mau kehilangan Rasulullah. Dan detik-detik itu pun akhirnya datang ketika suatu hari pintu rumah Rasulullah diketuk dari luar. Kemudian ada ucapan salam, Assalamualaikum. Maka Fatimah yang ada di dalam kemudian dia membukakan pintu dan menjawab salam orang tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Anda kemari? Rasulullah sedang sakit. Rasulullah tidak bisa ditemui. Pulanglah. Nanti ketika Rasulullah sudah sembuh, silahkan datang lagi. Maka Fatimah pun segera menutup pintu, kemudian kembali kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah putriku, siapa yang datang? Dia seorang laki-laki yang belum pernah aku lihat di ayahku. Wahai Fatimah, ketahuilah, yang datang adalah makhluk yang akan memutus kenikmatan di dunia ini. Dialah malaikat Israel pencabut nyawa yang akan mencabut nyawa sebentar lagi. Fatimah pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia sedih. Kemudian Rasulullah menyampaikan selamat datang wahai malaikat Israel. Mana Jibril? Mana Jibril? Israel, kenapa engkau sendirian? Kata Israel, Jibril ada di pintu langit. Maka Jibril pun segera turun dan dia menghadap Rasulullah. Baik, ya Rasulullah. Wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah sudah membuka pintu, 7 pintu surga untuk kau masuki dari mana saja kau mau, ya Rasulullah. Para malaikat sudah berbaris, mereka berbaris rapi untuk menjauh sambungmu, ya Rasulullah. Bukan itu, wahai Jibril, bukan itu yang aku maksudkan. Tapi bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Maka Jibril tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dia pun menghadap kepada Allah SWT. Kemudian Jibril kembali lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, Allah memperkenalkan keinginan doa kamu akan diijabah apa yang menjadi permintaanmu. Aku minta ya Jibril, umatku mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ampunan akan dikabulkan, ya Rasulullah. Aku meminta agar tidak ada satu umat dariku yang tetap ada di neraka. Masukkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu Jibril pun mengatakan, itu pun kalau kau sampaikan Allah akan meridhoi. Karena sekalian, maka akhirnya Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman, tidak akan dimasuki surga kecuali umatmu sudah masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, maka suatu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa wahai sahabat-sahabatku, aku rindu dengan para sahabatku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud adalah kami semua, ya Rasulullah? Bukan itu maksudku. Lalu siapa yang kau rindukan, ya
berjumpa denganku, tapi aku merindukan mereka dan mereka merindukanku. Dan siapa mereka? Mereka adalah umatnya Rasulullah. Kita semuanya dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah rindu kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita rindu dengan Rasulullah? Apakah kita rindu dengan Rasulullah? Seberapa besar rindu kita kepada Rasulullah? Kalau selama ini kita hanya mengenal Rasulullah, hanya namanya saja, masih banyak yang kurang, masih banyak. Hari ini kita banyak bersolawat, mudah-mudahan itu bisa menjadikan mana barang siapa ahabbani karena ma'ifil jannah, siapa yang cinta denganku, maka kata Rasulullah, mereka akan bersama dengan diriku di surga. Mau masuk surga? Mau bersama di surga bersama Rasulullah? Mau bersama-sama dengan Rasulullah di surga? Cintai Rasulullah, banyak membaca salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, maka tidak ada suatu keberuntungan yang paling besar, nikmat yang paling besar kecuali hari ini kita menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Tidak ada satu nikmat yang paling besar, karena nanti ketika kita nanti masuk neraka, siapa yang bisa memberikan syafaat? Siapa yang bisa mengangkat kita dari neraka? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita nanti kepayahan di padang mahsyar, 50 tahun lamanya kita berdiri di padang mahsyar, siapa yang akan menolong kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini kita mengenang kelahiran Rasulullah, juga mengenang wafatnya Rasulullah. Sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal adalah lahirnya Rasulullah dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mampu menjadi pecinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ilal liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.